Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Jadi turunan tingkat tinggi itu adalah turunan dengan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama. Jadi ada dia turunan keduanya, turunan ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, ini kan f aksen ya. Nah, ini merupakan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi misalnya diketahui suatu fungsi f(x), kita cari turunannya. Turunan pertamanya ini bentuknya. Nah, maka turunan pertama ini juga merupakan suatu fungsi. Jadi kalau misalnya fungsi f(x) kita turunkan gitu kan. Nah, dia menghasilkan fungsi juga, sehingga f aksen ini adalah turunan pertama dari si fungsi f ini. Oke ya. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk turunan yang kedua. Jadi kalau misalnya turunan kedua setelah turunan pertama nih, ternyata bentuknya itu kan fungsi ya. Terus kita turunin lagi 2 kali. Turunan pertama bentuknya fungsi, terus kita turunin lagi. Nah, ini juga merupakan suatu fungsi, maka turunan kedua ini merupakan turunan kedua dari si fungsi pertama tadi. Ya, fungsi sebelum diturunkan, atau dia merupakan turunan pertama dari si fungsi yang sudah diturunkan pertama kali. Jadi kalau misalnya di sini saya bisa tuliskan sini f(x) nih, ya kan? Ini kan merupakan fungsi. Kemudian kita turunkan sekali. Nah, turunannya ini kan merupakan turunan pertama dari si f(x) ini kan. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi, berarti kan ini turunan pertama, kita turunkan ini fungsi kita turunkan. Nah, berarti turunan pertama ini merupakan turunan pertama dari fungsi ini. Kemudian, ini udah bentuknya udah diturunkan pertama kali. Kemudian kita turunkan lagi, dia jadi turunan kedua. Nah, turunan kedua ini merupakan turunan yang bentuknya seperti ini merupakan turunan kedua dari fungsi yang pertama nih. Ini sekali dan ini yang kedua kali. Tapi dia merupakan turunan pertama dari turunan yang ini. Karena dia ini kan kalau misalnya dia turunkan, nah bentuklah sebuah fungsi. Fungsi itu menjadi seperti bentuk fungsi awal ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi yang fungsi yang udah diturunkan ini. Makanya yang ini menjadi turunan pertama untuk persamaan yang fungsi yang ini, bentuk ini, tapi turunan kedua dia pada fungsi awal. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini f3 ya. Nah, ini f3 ya. Nah, f3 kan turunan ketiga, berarti bisa saya tuliskan misalnya gini. Ya, turunan ketiga. Nah, turunan ketiga ini merupakan turunan pertama pada si bentuk yang turunan kedua ini. Dia merupakan turunan kedua pada turunan yang pertama ini, tapi dia merupakan turunan ketiga pada bentuk fungsi yang awal. Nah, nih, turunan ke n dari fungsi f di mana n bilangan positif yang lebih dari 1. Berarti mulai dari 2 adalah turunan pertama dari turunan ke n kurang 1 dari f. Turunan ke n dinyatakan dengan f pangkat n. Jadi kalau misalnya seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau misalnya turunan kedua ini merupakan turunan pertama dari si turunan 1. Berarti 2 kurang 1 kan 1. Nah, yang ketiga ini merupakan turunan pertama dari turunan yang kedua. 3 kurang 2 adalah 1. Turunan keempat ini merupakan turunan pertama dari turunan ketiga. Turunan pertama dari turunan yang ketiga. Berarti 4 kurang 1 kan 3 kan. Nah, jadi kita bisa simbolkan f pangkat n. Oke, nah sebagai contoh seperti ini. 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 8. Nah, turunan pertamanya apa? Berarti 3 kali 2 6. X nya pangkat 3 kurang 1 2. Nih 2 kali 4 8. X 2 kurang 1 X, pangkat X saja. Nah, 7x berarti dia jadi 7. 8 ini konstanta yang akan hasilnya menjadi 0. Kemudian kita turunkan lagi, ya kan? Nah, berarti kan kalau kita turunkan lagi, dia merupakan turunan kedua ini kan merupakan turunan pertama dari fungsi yang ini ya, yang udah diturunkan tadi ya, n kurang 1 tadi. Nah, ini kita tinggal nyari ini, kita nggak perlu kemari lagi karena udah diturunkan nih pertama kali. Berarti 2 kali 6 adalah 12. X 2 kurang 1 X dikurang 8x adalah turunannya 8. 7 ini konstanta, dia menjadi 0. Nah, kita turunkan lagi turunan ketiga. Nah, kita lihatnya pada turunan kedua aja, nggak perlu lagi ke atas. Berarti 12x kurang 8 turunannya ada 12. 8 ini kan konstanta jadi hilang. Nah, turunan yang keempat adalah 0. Kenapa? Konstanta itu turunannya adalah 0. Jadi setelah dari itu
Maka kalau untuk turunan yang di atas dari kayak turunan 4, 5 dan seterusnya, maka hasilnya akan tetap jadi 0. Kenapa? Karena 0 turunannya adalah 0. Jadi 0 turunan 0 turunan 0. Jadi kalau misalnya f pangkat 50 pun hasilnya akan tetap 0 dari fungsi ini. 3 cara dalam penulisan untuk turunan. Jadi ini saya buat coba untuk turunan pertamanya ya, dimana y sama dengan fx nya. Jadi turunan pertamanya bisa pakai aksen, jadi f aksen x atau y aksen ya. Kalau misalnya turunan y bisa jadi y aksen atau fx aksen, atau bisa ditulis dengan dxy, atau cara penulisan Leibniz, jadi dy per dx. Nah ini biasanya pakai aturan ini. Kalau penulisan ini terkadang kalau misalnya kita untuk orde tinggi dia agak lebih ini ya, terkecoh. Jadi sebaiknya untuk lebih mudah kita pakai yang ini atau yang ini aja. Jadi di sini ada bisa kita perluas untuk turunan tingkat tinggi tadi. Jadi kalau misalnya dia pakai aksen, kita pakai n. Nah n ini bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya f2 pangkat n ini 2 misalkan, jadi f pangkat 2x berarti turunan ke kedua, atau y2 berarti turunan kedua, atau pakai aksen-aksen tadi juga boleh ya, jadi y aksen. Nah ini turunan kedua juga sama, atau y pangkat 2 itu sama, dia minta keturunan yang kedua. Nah ini kalau misalnya pakai d berarti dx x ya, pada fungsi x variabel x pada fungsi y. Jadi kalau misalnya ini variabelnya p, pada fungsi y berarti di sini jadi p ya. Di sini jadi p. Oke, nah n-nya juga sama, kalau ini pangkat 2, kalau 2 di sini berarti turunan kedua, kalau 3 berarti turunan ketiga. Nah, Leibniz ini yang agak susah ya. Kenapa? Kalau misalnya sini dia di dalam ya, turunan ketiga berarti d pangkat 3y per dx pangkat 2. Nah, ini ganti jadi d pangkat 2 per dx. Nah, ini kita kurungkan lagi dari si turunan si dy per dx. Nah, ini bentuk kayak gini biasanya lebih digunakan pada aturan rantai. Jadi, nah ini bisa dilihat pada tabel ini untuk turunan pertama, penulisan pada f aksen atau y aksen, atau penulisan d atau Leibniz. Nah, ini bisa dilihat sampai turunan ke-6 nih. Jadi d 6y per dx pangkat 6. Nah, sampai ke pangkat n. Oke, nah sebagai contoh gini. Nah, jadi kita tahu nih, oh ini berarti pangkatnya 3, berarti turunan yang ketiga. Ini pangkatnya 4, berarti turunan yang keempat. Nah, jadi ini kita cari turunan ketiganya. Turunan pertama dulu, jadi 8x ya, pangkat 2 ditambah 2 kali 12, 24x. Tambah 5x turunkan jadi 5, 2 itu jadi 0. Kemudian, nah ini kita turunkan yang kedua, karena mintanya turunan ketiga ya. Berarti 18 kali 2 36x tambah 24x jadi 24, 5 ini jadi 0. Terus kita turunkan lagi pada turunan ketiga, berarti 36. Nah, kalau misalnya sini ada turunan keempat, berarti dia jadi 0. Sampai dengan kalau mau turunan ke 50 juga tetap 0. Jadi perhatikan yang di sini ya. Nih, kalau misalnya pangkat tertinggi, kalau bentuk kayak gini ya, pangkat tertingginya 3, berarti dia stopnya sampai pangkat ketiga. Jadi kalau misalnya di sini pangkat 4, kita coba ya. Misalnya 7x pangkat 4 dikurang 3 gitu ya. Nah, ini y, maka y aksennya 20. 7 terlalu besar ya. Hitungnya nanti apa ya? 2 aja deh. 2 kali 4 8x pangkat 3. Oke. Y keduanya jadi 8 kali 3 24x pangkat 2. Oke, y ketiganya 24 kali 2 48x, ya kan? Y keempatnya sama dengan 48. Nah, lihat nih. Di sini pangkat 4. Dia berhenti kan sampai y pangkat 4. Kenapa? Ketika dia turunkan yang pangkat kelima, dia jadi 0. Berarti 5 sampai seterusnya y pangkat n ini hasilnya akan tetap 0. Jadi lihat aja pada pangkatnya, pangkat berapa dia. Pangkat tertinggi itulah yang menentukan sampai berapa dia berhentinya ya, sampai konstantanya. Oke, soal nomor 2 yaitu y sama dengan sin 2x. Nah, jadi kita mau cari nih turunan yang keempat ya, kalau nggak salah tadi. Nah, maka turunan pertamanya sin menjadi cos ya, cos 2x tetap, 2x kita turunkan, ini kan anggap jadi u ya, aksen makanya jadi 2.
Nah, ini kita turunkan lagi menjadi 4. 2 kali 2 adalah 4. Cos turunan dalam min sin 2x. Tetap ya 2x-nya. Nah, kemudian ini jadi 2 kali 4 adalah 8. Sin itu cos, karena ini ada min tetap min kali 2x. Nah, lihat nih, turunan keempatnya adalah 2 kali 8 adalah 16. Turunan cos adalah min sin, karena ini min jadi sin 2x. Nah, dia balik nih sin 2x. Nah, sama seperti ini. Berarti ketika dia ke turunan yang kelima, dia akan balik menjadi cos 2x. Nah, yang perlu kita ganti adalah depannya. Lihat, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi kalau misalnya turunan ke 10 gitu kan. Turunan ke 10 itu akan sama dengan 2 pangkat 10 ya. Ini kan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 10 turunan yang ke 10. 10 itu, ini kan yang keempat balik lagi ya. Bentuk awal, berarti kita bagi 4. N-nya berapa? N-nya 10. Kita bagi 4. 10 bagi 4. Nah, kita ketika dibagi, ini sama dengan 2 ya. 2 per 4. Nah, sisanya itu 2. Ini kan sisa. Nah, sisa 2 berarti kita lihat pada turunan yang kedua. Dia akan balik lagi kemari. Karena ada 4. Udah 4. 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, 9, 10. Berarti kita lihat balik ke turunan yang kedua. Maka dia akan menjadi ininya aja ya. Yang dilihat pada turunan keduanya yang ininya aja. Berarti dia akan menjadi 2 pangkat 10 sin 2x. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya negatif. Nih, lihat negatifnya. Yang perlu diubah cuman yang ini. Oke, nah kalau misalnya turunan ke 101 gitu, wah bingung nih berapa ya kan. Jadi berarti dia pakai 2 pangkat 101 karena ada 2 ya. Nah 101 ini kita bagikan dengan 4. 100 bagi 4 25. Ini sisanya 1/4 ya. Sisanya 1. Maka dia balik ke 1 turunan yang pertama. Dia jadi cos 2x. Oke, nah ini bentuk umum untuk turunan ke n. Jadi kita tahu bahwasanya bentuk f pangkat n turunan pangkat n itu adalah f pangkat n untuk sejumlah berhingga n. Jadi ada nilainya. Seringkali kita dapat menentukan suatu bentuk umumnya. Nah, jadi di sini misalnya bentuknya itu x pangkat m. Kenapa saya buat x pangkat m? Karena kalau pangkat n kan ini suku ke n. Nanti sama dia, nggak bisa simbolnya sama ya. Jadi ketika x pangkat m, m-nya ini nggak tahu berapa, bebas, dan yang pasti m itu bilangan asli. Jadi cari turunan ke n-nya. Jadi sama ya rumusnya, m-nya ini pindah ke depan, terus x pangkat m dikurang 1. Nah, kalau kita pangkat n kan x n kurang 1 ya, n x n kurang 1. Nah, kemudian turunan keduanya berarti kan ini kan. Nah, ini anggap aja udah nggak ada, jadi kita fokus kemari. Ini m-nya tetap, m ini kan m dikurang 1 ya, m kurang 1 kita turunkan, kan ini kita kali, berarti kita turunkan, berarti m kurang 2. Kenapa? Karena ini bentukan dari x m kurang 1, bentuknya kan x m kurang 1 dikurang 1 lagi kan, sama kayak ini dikurang 1, yang pertama ini dikurang 1, maka ini bentuk yang kedua ini juga dikurang dengan 1. Nah, m kurang 1 kurang 1 berarti jadi m kurang 2. Nah, itu berlaku juga untuk ini, maka dia jadi x, ini kan jadi m kurang 2 tadi ya, dikurang lagi 1, maka m kurang 3 sampai seterusnya. Nah, di sini kita lihat nih bahwasanya ketika dia turunan pertama maka dia dikurangi 1, turunan kedua dikurangi 2, turunan ketiga dikurangi 3. Jadi ketika turunan yang keempat berarti ini m dikurangi 4. Nah, ini berarti sama dengan n karena suku turunan ke n kan, berarti jadi fn. Oke. Nah, di sini kita tetap tuliskan x pangkat m dikurang n. Jelas ya kenapa dia pangkat m. Nah, kemudian ini depannya kita tulis ulang. M dikurang, nah ketika dia pangkat 1 berarti m dikurang 1 ya. M aja, berarti ketika dia pangkat keturunan yang kedua dia dikurangi dengan 1. Berarti ketika dia turunan yang kedua dikurangi dengan 1 sampai dia pangkat x m dikurang n. Nah, ini bisa kita tulis ulang lagi atau bisa kita menuliskannya seperti ini. F pangkat nx ya. Di sini ada m, baru m dikurang 1, m dikurang 2 sampai m dikurang, ingat ya, n kurang 1.
Dari mana? Tadi udah saya bilang bahwasanya ini ketika dia, ini kan N ya, ini anggap N. Nah ini 1, ketika dia turunan kedua dia di sini 1, ketika turunan ketiga di sini jadi 2. Berarti apa? Berarti bahwasanya di sini N kurang 1 kan, berarti N nya kan 3 kurang 1 2, maka ini N kurang 1. Dikalikan dengan X X pangkat M kurang N. Nah sebenarnya ini sama aja ya, sampai di sini juga sudah benar. Y turunkan berapa kali. Nah ini turunan, terus M kurang 1, M kurang 2, jadi kalau turunan keempat berarti M kurang 1, M kurang 2, M kurang 3, X M dikurang 4 ya. Turunan keempat ya, turunan kelima berarti M kurang 1, M kurang 2, M kurang 3, M kurang 4, sama ya, karena ini naik. Ini kan jadi min N tambah 1. Oke, nah secara umum bisa dituliskan seperti ini bentuknya. Nah jadi kalau misalnya contoh nih, Y sama dengan X pangkat 6. Tentukan turunan yang keempat, berarti 6. Ya ini kan sebagai M. 6. Berarti 6 kurang 1. Tadi M kurang 1, 5. M kurang 2, 4. 6 kurang 3, 3. Kenapa cuman sampai kurang 3? M kurang 3 karena ini. Karena dia turunan yang untuk keempat. Lihat di sini bahwasanya turunan yang ketiga di sininya sampai yang kedua. Berarti ini dikurang 3. Oke, udah berarti turunan keempat. X pangkat N, M dikurang N. N-nya itu 6. Nah, 6 dikurang, M-nya itu 6, N-nya itu 4. Berarti 6 kurang 4 adalah 2. Jadi, nah gimana kalau misalnya soalnya Y pangkat 20 dari fungsi yang ini? Gampang, lihat. X-nya di sini pangkat 6. Lihat ya, pada pemberhentian pangkat 6, nah mau yang ketujuh ini pasti udah 0. Sama seperti yang ini tadi. Nah ya, nih ketika dia 3, dia sampai dengan ketiga. Keempat kan udah 0 ya, turunan yang keempat. Nah ini pangkat 4 berarti turun kelimanya udah 0. Jadi ketika di sini 6, berarti 7 ke bawah dia akan menjadi 0. Jadi nggak perlu dicari lagi. Tapi kalau misalnya dia Y pangkat 6, maka 6, 5, 4, 3, 6, 2, 1 ya, 1. Oke ya. Nah ini X pangkat 6 kurang 6, X pangkat 0. Berarti ini 1. Ini sama dengan 6 faktorial. Paham ya? Nah ketika dia sampai pangkat yang tertingginya, berarti dia jadi 6 faktorial. Ketika diturunkan dengan pangkat tertinggi dari fungsi ini. Jadi kalau misalnya dia Y sama dengan X pangkat 10, ketika kita cari turunan ke 10, maka kita tinggal cari 10 faktorial. Oke, bisa difahami ya. Nah, tapi kalau misalnya dia Y sama dengan 2X pangkat 10, nah ini kan ada 2, berarti 2 kali 10 ketika ke 10 ya, faktorial. Oke ya, bisa dipahamin. Nah, kalau gimana bentuknya itu? Sin X. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu turunan pada sin X. Turunan dari sin X adalah cos X, turunan keduanya adalah min sin X, ketiganya adalah cos X, dan keempatnya adalah sin X. Nah, ketika 4 dan 5 ini, dia balik lagi. 4 ini balik ke bentuk awal, 5 ini balik ke turunan pertama. Jadi di sini aja kita putar-putar. Nah, sehingga diperoleh, bahwa sini kan bagi 4 tadi ya. Nah, ini bagi 4. Nah hasil baginya itu kalau dia misalnya sisa, jadi kita tentukan sisa dari pembagiannya ini. Jadi kalau misalnya tadi 10/4 berarti kan 8 ya, 4 kali 2 ya kan, 2/4, sisanya 2, berarti turunan kedua karena dia balik lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udah balik lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik dia ke turunan yang kedua. Nah, gimana kalau misalnya Y sama dengan sin X pada turunan ke 3000. Nah, nih lo kan banyak ya. Nah, untuk seperti ini kita bagikan aja 3000 bagi 4, sisanya berapa nih? 30
bagi 4 24 ya. 24 itu 6, sisanya 40, 10. Nah, ini habis nih, tidak ada sisa. Nah, kalau ini tidak ada sisa berarti dia balik ke fungsi awal, sama yang keempat. Nah, fungsi awalnya apa? Sin X, maka Y3000 itu akan sama dengan kalau kita turunkan dia akan balik menjadi sin X. Tapi kalau dia 3002 gitu kan, nah sisanya kan 2, berarti dia balik ke fungsi yang pada turunan yang kedua, yaitu min sin X. Min sin X, Y sama dengan min sin X turunannya ya. Oke, 3002. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.